Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. PT 69 Benih kembali memanen jagung JAP 6901 Sakti di lahan 1 hektar di Kabupaten Tanah Laut. Bahkan hasilnya sangat memuaskan hingga mencapai 10 sampai dengan 15 ton per hektarnya. Sementara itu DPRD Provinsi Kalsel mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan bibit berkualitas seperti milik PT 69 Benih yang diproduksinya hampir 2 kali lipat dibanding milik pemerintah. Bupati Tanah Laut diwakili staf ahli, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Ketua Komisi 2 dan anggota DPRD Kalsel bersama Dirut PT 69 Benih serta petani memanen jagung JAP 6901 Sakti secara simbolis di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Selasa 13 Desember 2022. Ini merupakan panen ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tanah Bumbu. Dari luasan 1 hektar yang dipanen, hasilnya sangat memuaskan, hingga mencapai 10-15 ton jagung yang diharapkan mampu memenuhi pangsa pasar pakan ternak di Kalimantan Selatan. Berkat inovasi yang terus dilakukan, kini hasil produksi pertanian petani meningkat karena mampu mengurangi penyakit rebah batang dan busuk batang yang sering menyerang tanaman jagung. Kita kan dapat masukan dari petani, penilaian dari petani seperti apa itu sudah kita sudah kita tanyain, dan rata-rata mereka senang karena rebah batangnya minim, terus busuk batangnya minim seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena kendala terbesar penanaman di musim hujan kan di Kalimantan Selatan rata-rata renfit ya, musim hujan itu kendalanya kalau tidak busuk batang itu rebah. Itu alhamdulillah dapat teratasi dengan produk kita ini. Sementara itu, anggota DPRD Kalsel dari fraksi PDI Perjuangan Pahrani mengapresiasi apa yang dilakukan PT 69 Benih untuk menciptakan produk benih jagung berkualitas. Berkat inovasi yang dikembangkan, keluhan petani terkait dengan tongkol atas yang tidak terisi penuh kini sudah mulai diperbaiki, yang diharapkan bisa menjadi pusat jagung di Indonesia. Untuk pertanian jagung di Kabupaten Tanah Laut, kita menjadikan Gunung Raja ini sebagai percontohan demplot bibit Sakti 69. Dan ini sudah tanam yang ketiga, alhamdulillah dari 3 kali tanam terus mengalami peningkatan kualitas. Dan di cuaca yang cukup ekstrim, hujan yang begitu tinggi dan angin yang begitu kuat, ternyata jagung Sakti 69 ini mampu bertahan dari badai angin tersebut. Dan bisa kita lihat sendiri, buahnya full semua, tidak ada yang rusak seperti itu. Artinya nih bisa jadi sebuah terobosan lah Bang untuk pengembangan produksi jagung ke depannya di Kalsel, Bang. Betul, kita menginginkan Kalimantan Selatan menjadi pusat jagung di Indonesia. Apalagi menyambut IKN, kita yakin Kalimantan Selatan mampu menjadi pusat pertumbuhan jagung secara nasional. Pada kesempatan ini, salah satu perusahaan ternak besar di Tanah Laut menantang para petani untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak 10 juta ton per bulan. Selama ini masih mendatangkan 5-6 juta ton dari Pulau Jawa. Tentu kehadiran bibit berkualitas PT 69 Benih diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Eko Anggoro, Banjar TV. Melihat suksesnya panen jagung PT 69 Benih selama ini, DPRD Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan bibit berkualitas seperti JAB 6901 Sakti yang bisa panen 10-15 ton dalam 1 hektar. Sementara bibit milik Pemda produksinya baru mencapai 5,5 hingga 6 ton. Hal ini menurut Ketua Komisi 2 Imam Suprastowo perlu dikomunikasikan dengan pemerintah mengingat keinginan pabrikan di Kalimantan Selatan belum bisa terpenuhi. Bahkan Imam mendorong petani bisa mandiri untuk penyediaan bibit karena hanya berbeda 2 juta rupiah dengan luasan 1 hektar, namun selisih produksinya mencapai 8 ton. Inilah harapan kita supaya petani pun
bisa menjadi mandiri. Dalam artian penyediaan bibit bisa dilakukan sendiri karena kan selisihnya nggak banyak. Iya. Cuma 2 juta per hektar kalau dia beli bibit sendiri. Sedangkan produksinya jauh berbeda. Jauh berbeda dalam artian kalau bibit dari pemerintah itu bisa hanya 7 ton, di sini bisa sampai 15 ton. Ini kan selisihnya 8 ton per hektar. Nah, kenapa? Karena pemerintah sendiri sudah memadu seperti Tanah Laut punya kebun bibit sendiri. Otomatis dia akan mempergunakan kebun bibitnya untuk dibagikan kepada masyarakat. Sementara bantuan seperti mesin pengering, Kepala Dinas sudah instruksikan untuk menyediakannya. Ternyata fakta di lapangan, petani tidak ada yang mengajukan proposal. Selain itu, untuk bahan bakar sudah ada kerjasama dengan PT Pertamina untuk menyediakan solar bersubsidi. Hanya perlu tanda tangan basah oleh kepala daerah untuk membantu para petani. Namun selama ini ternyata belum dimanfaatkan kelompok tani atau karena ketidaktahuan mereka. Ini menjadi PR bagi Balai Penyuluh Pertanian dalam menyosialisasikan bantuan yang sudah disediakan pemerintah. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, tim cagar budaya pemerintah Kabupaten Banjar mendatangi rumah Mas Runi penemu benda diduga barang antik di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat. Kedatangan tim ini guna melakukan pengecekan awal terhadap benda-benda tersebut. Penemuan benda diduga barang antik di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat menghebohkan warga desa setempat dan sekitarnya. Barang yang ditemukan berupa piring bertuliskan ayat Al-Quran, ada pula berlukiskan ornamen warna-warni, guci, dan beberapa buah samurai. Guna memastikan keaslian dan asal-usul benda temuan tersebut, tim cagar budaya pemerintah Kabupaten Banjar mengunjungi rumah Mas Runi, orang yang pertama kali menemukan barang-barang tersebut, sekaligus melakukan pengecekan dan wawancara. Mas Runi menceritakan awal mula penemuan benda tersebut saat mandi sore secara tidak sengaja menginjak salah satu benda yang diduga barang antik tersebut. Sementara pihak tim cagar budaya menyatakan masih akan menyelidiki temuan tersebut. Cabung bekasi ada mode karpet ini ada masalah anu laut juga bekasi laut akan bayar sampai ke pinggir kanu tangga tahu lah tangga tuh tangga yang di sungai pala di Bano bahan bercalap jadi tinggal tahawi batis kanan ini nih kaligrafi itu nyalami ya pindah pepaci kah kalinya kaligrafi benar kisik kisik lu bekasi pas benar juga pakai pajangan di rumah juga kisik tawas basi nyalami pulang asal penyesalan ini pulang naik nah dua itu pendapat pulang kedua dapat sudah kedua dapat bekasi pulang jadi kawan pulang nyaman banget pakaian aja macar aja macar aneh acar manu acar ini pas benar juga tuh batu tuh nyalami pulang yang ini nah guci ini karena betudung pang guci ini awalnya desa kacim ini pun dapat cenah nah kacim ini jadi banyak merasa melihat guci naga bapi kaset berarti juga pun orang nisa peranakan jurang ini seangkatan ini seumahan pun orang ini tidak ada apakah bekas pabrik apa storing apa gudang atau apa tidak ada jadi mungkin dia tidak tahu ini masih tidak tahu kenapa dia di sini. Kalau nilai filosofinya sendiri atau estetika sendiri gimana Bu itu Bu? Kalau barang itu mah modelnya sih model keramik Cina, keramik Eropa, Jepang gitu ya. Mungkin abad-abad. Kalau model itu loh ya, abad 18-19. Tapi apakah itu asli dibuat pada masa itu atau tidak? Lah kita lihat dari pengglasiran itu pembuatan lapisannya itu kelihatan. Kalau yang tua tuh biasanya agak kusam. Harapannya Bu, ini apakah bisa diteliti lagi nih Bu selanjutnya Bu? Kalau model keramik itu kan barang apa itu? Nanti apa diteliti lagi Bu? Barang yang movable ya. Itu biasa siapapun bisa memiliki.
Kalau punya nilai penting, mungkin punya raja pertama di sini lah baru kita selamatin jadi objek yang dilindungi. Tapi kalau itu barang yang punya umum, masyarakat umum, terserah masyarakat aja. Jadi jumlahnya ada 18 unit. Nah, kalau sejarah desa kami, kita tidak ada kerajaan ataupun kesultanan. Cuman dulunya perlintasan saudagar, pedagang-pedagang, saudagar dari Dalam Pagar, dari Martapura, Pekauman. Nah, kalaunya di desa sebelah memang ada bekas, entah itu kerajaan, entah itu bekas orang kaya lah atau kesultanan. Di sana tuh seluas 1 hektar itu bekas rumah yang tiangnya besar, pokoknya ganal. Nah, itu banyak ditemukan tambingkar kayak emas, kayak apa-apa, tapi bukan di stop. Nah, kemarin setelah ditemukan banyak barang antik tadi, itu ada warga memanfaatkan untuk mengambil banyu yang dituangkan di dalam barang antik tadi dengan macam-macam alasan, minta kesembuhan, minta apa-apalah. Sesuai nazarnya lah, sesuai niatnya. Sesuai nazarnya, katanya ada membawa keberkahan, ada membawa kesembuhan. Nah, itu kita hentikan karena itu di luar. Kunjungan tim cagar budaya Pemkab Banjar masing-masing didampingi oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa serta tokoh masyarakat setempat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, SMK Negeri 1 Banjarmasin menggelar panen raya sebagai tindak lanjut program penguatan profil Pancasila yang berlangsung di halaman sekolah beralamat di Kompleks Pelajar Mula Warman. Sementara itu, para pelajar mendapat sajian penampilan memukau dari organisasi Persatuan Seniman Komedi berupa Madihin. Guna melepas penat setelah 2 minggu lamanya melaksanakan penilaian akhir semester, SMK Negeri 1 menggelar panen raya penguatan profil Pancasila atau P5 di halaman sekolahnya di Komplek Pelajar Mula Warman, Banjarmasin. Kegiatan ini diadakan pada 12 Desember untuk kelas 11 dan pada 13 Desember untuk kelas 10. Kegiatan ini rutin diadakan pada setiap semester. Di sini para pelajar secara kreatif mengolah berbagai produk lokal untuk disajikan di stand mereka masing-masing. Adapun di antara hasil olahan karyanya seperti bros, tas, dan makanan. Koordinator acara Mahfudin berharap kegiatan ini ke depannya lebih meriah lagi dan akan mencoba mengundang para orang tua pelajar, di samping tidak menutup kemungkinan dibuka untuk umum. Ke depan insya Allah harapannya kami akan mencoba lebih meriah lagi. Rencana kami pengen mengundang orang tua, mengundang pihak dinas pendidikan, bahkan kami akan mencoba nanti mengundang dari Disnaker Trans. Selain Banjar, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan kesenian Madihin dari Persatuan Seniman Komedi Paski yang dihadirkan oleh sahabat yatim. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Kegiatan panen raya SMK Negeri 1 Banjarmasin ternyata tak hanya menyuguhkan berbagai macam karya olahan tangan dan makanan, akan tetapi juga menampilkan kesenian Madihin dari karya kreatif Persatuan Seniman Komedi Paski. Dengan hadirnya kesenian Madihin ini, ternyata mampu mengundang gelak tawa dari para pelajar beserta guru yang menyaksikan. Salah satu pemadihin ini mengaku mencoba menampilkan sesuatu yang berbeda, yakni membawakan kesenian komedi khas Kalimantan Selatan. Pada saat ini karena di sini kan ada penampilan juga, ada penampilan modernnya, ada musik dan lain sebagainya. Nah, kami di sini membawa warna lain, membawakan budaya sebuah komedi yang khas dari Kalimantan Selatan, berbahasa Banjar sebenarnya, dan itu dinamakan Madihin. Penampilan Madihin ini cukup menarik perhatian para pelajar, apalagi di zaman seperti sekarang ini
jarang sekali ditampilkan oleh generasi muda. Kedepan harapannya akan semakin banyak kalangan generasi muda yang mengenal kesenian berbahasa Banjar ini. Kita di sini perwakilan organisasi Nirlaba ada. Untuk kemudian mempelajari dan menekuninya bagi pelestarian budaya daerah. Tak hanya sekedar menyuguhkan madihin, organisasi Paski juga berinteraksi dengan para pelajar seraya membagikan sejumlah door prize. Redo melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, puncak peringatan HUL ke-54 Kiai Haji Muhammad Syarani Arif, tetaplah bersama kami.